Oke, kita mulai aja. Gimana? Oke. Next. Nah, saya ini menuliskannya untuk yang gampang dimengerti, ya. Saya nggak akan ngasihnya dengan yang baku-baku dengan istilah-istilahnya yang rumit-rumit, tapi yang mudah, yang bisa langsung nanti mencoba mempraktekkan. Yang pertama, kita harus kira-kira harus berpikir, ya, tema apa yang mau kita hadirkan. Apakah mau, oke, saya mau bikin jenis musik video, tapi dengan tema adalah percintaan. Mau seperti apa? Katakanlah itu. Nah, dengan seperti itu, atau kita mau bikin film dokumenter tentang masyarakat Banyuwangi. Nah, kita katakanlah nih, oh tema besarnya adalah kita mau bikin dokumenter mengenai masyarakat Banyuwangi. Atau, oh saya mau bikin musik video atau video klip musik yang ada di Banyuwangi, musik dari Osing atau Gandrung Sewu atau apa, itu silahkan. Tapi yang kedua, lebih bagus harus ada jalan cerita. Meskipun itu musik video, tapi bukan hanya kompilasi gambar-gambar cantik, tapi harus ada jalan ceritanya mau seperti apa, kita harus bikin. Yang ketiga, sebelum kita melakukan itu, setelah kita punya, oh saya mau bikin mengenai Banyuwangi, mau pariwisata Banyuwangi, kita harus riset, ya, kita harus mengumpulkan data dari situ. Kita kumpulkan, meskipun via browsing, apa sih Banyuwangi, seperti apa sih itu, meskipun kita nggak akan baca dari buku yang pernah ada, yang ada di perpustakaan atau apa, kita browsing aja. Itu langkah yang ketiga. Terus kita juga mencari referensi mengenai cerita-cerita. Katakanlah kalau di Banyuwangi, apa nih cerita yang ada di sini? Apakah ada legenda atau apa gitu? Itu terserah. Atau kalau saya mau bikin film pendek, itu bisa. Kita ambil dari cerpen-cerpen yang ada. Apakah itu kumpulan cerpen Kompas yang terbaik, itu di internet itu bahkan ada PDF-nya, itu banyak banget. Atau siapa yang di FIB, dia pernah baca cerpen-cerpen apa atau novel-novel apa. Tapi paling enak adalah cerpen. Kenapa? Kita membelahnya untuk jadi nanti sebuah skenario akan lebih enak. Karena nggak terlalu banyak, ya. Kalau novel kan paling nggak itu 60 halaman, tapi kita coba aja yang dari cerpen dulu. Untuk itu kita juga perlu namanya sharing atau bertukar pikiran pada teman atau orang tua atau apa, itu karena brainstorming itu sangat perlu. Siapa tahu ada yang nggak kepikir di kita. Saya juga kalau mau bikin sesuatu, kadang saya nanya juga, saya punya gagasan seperti ini, menurut kamu seperti apa? Menurut orang rumah saya seperti apa? Saya akan tanya, karena belum tentu apa yang di otak saya itu pas banget gitu. Kadang beku ide juga setelah baca itu, terus mau diapain, mau ini. Nah, kita perlu bertukar pikiran. Waktu menulis pun, ya, waktu saya sudah menulis, saya juga akan baca berulang-ulang, wah kayaknya yang ini nggak enak, nanti saya ubah lagi. Oh yang ini kayaknya nggak enak, akan saya ubah, gitu. Atau saya tambah-tambahin.
Saya kurangin atau saya tambah-tambahin. Nah, ini 6 besar ini yang untuk kita mencoba di awalnya. Baru kemudian kita mencoba menulis. Next. Nah, ini ada langkah-langkah. Kita harus membuat sebuah premis. Premis adalah pernyataan cerita dan masalah yang menggerakkan sebuah cerita. Contohnya cuman mau buat masakan tiramisu aja, kita sudah akan berpikir seperti apa sih tiramisu, bahannya seperti apa sih, warnanya seperti apa sih, penyajiannya seperti apa sih. Kita harus mempergunakan 5W1H. Apa sih? Yang dari what, when, where, dan lain sebagainya. Atau kita mau bikin profil sekolah atau kampus UI atau fakultas yang ada di UI atau jurusan yang ada di UI. Kita harus menggali dulu. Ya. Nah, itu kita harus melakukan itu premis. Yang kedua, baru kita akan menuliskan sebagai sinopsis pendek. Dari situ, contohnya aja, 1 kalimat aja. Tiramisu kue keju adalah kue keju Itali dengan taburan bubuk coklat di atasnya. Itu kan yang disebut tiramisu. Dari situ kita akan belah. Kita belah lagi, kita panjangin. Jadi kayak kita bikin MLM ya, dari satu kalimat. Nah, kita belah jadi 2, habis itu kita belah lagi dari 3 jadi 5 jadi 7. Nah, itu yang disebut sinopsis pendek. Kalau kita belum punya ide atau kita bingung waktu awal mau menulis, kita bisa mendongeng ya ke teman atau kita mendongeng ke yang kita, tapi harus kita record. Apa yang mau kita tulis itu kita record. Baru dari situ kita melakukan transkrip. Kita dengerin, kita ketik. Kalau kita susah untuk waktu awalnya macet atau merasa susah, langkah pertama itu paling enak. Ya seperti tadi saya bilang, kita cuma ngomong tiramisu karena mau bikin video mengenai tiramisu. Kita kata tiramisu baru kita belah lagi. Apa sih tiramisu? Tiramisu adalah kue keju dari Itali dengan taburan bubuk coklat di atasnya. Setelah 1 kalimat itu, baru kita panjangin. Kata kue tadi kita panjangin. Kue ini merupakan hidangan penutup. Ya, jadi kalau kita ngomong tiramisu, kue keju Itali yang merupakan hidangan penutup atau dengan taburan bubuk coklat di atasnya yang merupakan hidangan penutup. Nah, itu kita tambahin terus. Tambahin bahan dasarnya biskuit yang direndam dalam larutan kopi dan dengan keju. Nah, itu kita tuliskan tuh sinopsis pendeknya. Baru yang berikutnya, next. Nah, kita baru setelah itu kita akan bikin sinopsis panjang. Itu penjabaran itu tadi yang kita panjang-panjangin itu. Nanti akan jadi itu paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3.
Nah, itu terus. Gitu. Jadi udah seperti kita mainan MLM, ada kita punya kata itu, kata pertama itu untuk jadi beranak ya, makin beranak, bercucuk, bercicit dan lain sebagainya. Memang yang akan sedikit kita di awal kebingungan itu nambah-nambahin itu seperti apa. Kita juga akan berpikir di waktu nambah-nambahin itu ada namanya ruang dan waktu. Apa yang disebut ruang? Nah, itu kita bisa kita tambahkan di situ. Oh, umpama karena kita bikin kue, tempatnya adalah apakah di dapur atau di meja makan, jamnya, waktu kita mau bikin, tanggal berapa, itu kita masukkan lagi. Komponen ruang dan waktu perlu kita masukkan di situ. Terus apakah komponen di situ lain lagi adalah orang yang ada di situ, benda-benda yang ada di situ, kita tambahkan. Umpama katakanlah kita bikin di ruang makan. Suasana di ruang makan itu seperti apa? Kita tuliskan di situ. Oh, di situ ada di ruang makan dengan ruangnya, dengan gayanya klasik atau modern minimalis dengan warna-warna interiornya seperti ini. Kita masukkan itu semua, komponen-komponen itu. Gitu. Terus kita masukkan juga apakah ada orang-orang yang ada di situ. Orang-orang yang ada di situ, kita bisa ngapain aja orang yang ada di situ. Kita tambahkan terus, gitu. Next. Nah, setelah dari sinopsis panjang itu tadi kita udah selesai, katakanlah kita punya 2 atau 3 lembar halaman. Nah, kita harus melakukan treatment, ya. Apa yang disebut treatment ya? Yaitu penjabaran yang 3 paragraf tadi, yang tadi cuma ngomong tiramisu, terus jadi cerita pendek, ya, yang jadi 2 atau 3 halaman tadi, ya, gitu. Nah, di dalam treatment itu kita juga sudah akan berpikir kembali lagi, kita akan ngomong apa nih, nanti dari sini kita akan bikin nih adegannya seperti apa. Nah, kita sudah akan berpikir tuh, itu masuk di dalam treatment itu tadi, ya. Katakanlah bikinnya tiramisu tadi adalah di siang hari, ya, setelah belanja bahan-bahan dan lain sebagainya. Yang waktu belanja apakah pakai dengan ojek online atau beli langsung atau apa, kita masukkan di situ. Nah, setelah itu baru itu kita akan jadi sebuah naskah. Dari semua tadi itu baru akan jadi sebuah naskah. Next. Nah, balik lagi ke atas. Nah, naskah tadi dari yang treatment yang segala yang dari katakanlah sinopsis panjang tadi untuk jadi sebuah naskah skenario, kita baru memasukkan adegan-adegan, scene by scene. Scene 1 seperti apa? Katakanlah scene 1-nya adalah karena sudah ngomong mau masak atau mau bikin video mengenai tiramisu, scene 1-nya persiapan mau belanja. Nah, persiapan di dalam mau belanja itu mau ngapain aja? Apakah bawa tas, berpakaian seperti apa, ditemani oleh siapa, atau naik kendaraan apa-apa. Nah, itu jadikan itu sebuah scene. Baru nanti kita di tempat toko atau kita kalau dengan ojek online kita nunggu barang datang atau apa.
Itu kita akan bikin scene. Kita belah-belah itu tadi, sinopsis panjang tadi, kita belah-belah lagi untuk bikin adegan-adegan. Nah, katakanlah scene 1 adalah persiapan belanja. Nah, di situ akan kita masukkan seperti apa sih persiapannya, seperti apa aja yang akan ada di situ kita tuliskan. Jadi paling enak kalau seperti itu, kita akan jadi semacam tokohnya. Kita berpikir seperti tokohnya. Andai saya adalah chef, ya, chef untuk mau bikin tiramisu. Apa yang saya mau lakukan, persiapan apa waktu mau bikin, mau seperti apa, mau apakah belanja, terus ini. Kita membayangkannya adalah tokohnya adalah kita atau aku. Itu paling mudah. Mama mau bikin cerita mengenai percintaan, itu bisa. Tokohnya adalah andai aku jadi tokoh yang ada di situ. Itu akan lebih enak waktu menggali gagasan-gagasan yang ada di kepala kita. Kalau gagasan itu nggak akan muncul dari kepala kita, kita cari reference. Kita bisa lihat film-film pendek, kita bisa baca cerpen-cerpen yang ada di internet. Wah, ini aku suka nih dengan cerpen A. Nah, cerpen itu dicoba dimodifikasi untuk, jangan itu kita pakai sebagai patokan untuk bikin, tapi kita olah. Kita hanya mengambil inspirasi yang ada di situ untuk kita tuliskan sendiri. Tapi kalau itu kesusahan, ya mau nggak mau coba cerpen yang ada di apakah puisi atau apa yang ada di yang kita dapatkan, kita jadikan sebuah skenario dengan tahapan-tahapan seperti di awal tadi. Itu kalau kita merasa kesulitan, kita nggak punya ide yang orisinil, nggak bisa, baca aja, cari aja sebuah cerpen. Dari cerpen yang ada, kita coba latihan membuat sebuah skenario. Salah nggak masalah, Kita manusia, gitu. Kita dilahirkan untuk tidak sempurna, nggak masalah. Gitu. Nah, di dalam scene itu nanti kita sudah akan membagi juga nih, akan jadi berapa shot itu. Katakanlah scene mau belanja tiramisu dengan naik ojek online, ya. Nah, kita akan udah belah-belah nih. Oh, scene-nya mau belanja. Nah, kita belah-belah untuk jadi, shot satunya adalah baru ngelihat dompet, atau kita nyangking tas, atau apa, terserah. Gitu. Dan di situ sudah akan kita tuliskan juga, apakah ini kita ngerancangnya jadi wide, medium, atau close up, atau apa, atau mau angle, low angle, udah kita tuliskan aja. Yang ada di kepala kita ngebayangin dulu aja semuanya. Oh, kayaknya bagusan seperti ini nih. Kita bikin, yang ini kita bikinnya ya wide shot dulu, karena opening, katakanlah opening wide shot. Baru di dalamnya kita bikin medium atau close up atau extreme close up atau apa, silahkan. Untuk kalau kesulitan lagi membayangkannya seperti apa, kita bisa, kita foto aja dengan HP, kita nyoba bikin framingnya dari HP.
Kita coba enaknya seperti apa nih. Oh, ternyata wide seperti ini, kalau close up seperti ini, kalau medium seperti ini. Jadi kita sambil bayangin, kita dengan HP kita pegang aja dari HP, ini enaknya kayak apa ya gitu. Lama-lama dengan melakukan seperti itu, nanti akan bisa menulis skenario untuk enak dieksekusi dan enak hasilnya untuk ditonton. Next. Nah, ini cara mudah juga. Katakanlah kalau dari tadi cerpen atau apa, kita bisa bikin aja tiga kolom ya. Yang satu adalah narasi, satu adalah visual, satu lagi sound. Sound itu bisa musik, bisa efek, bisa dialog. Nah, kita bikin aja. Yang pertama itu adalah scene-nya mau seperti apa. Yang kedua itu adalah gambarnya akan seperti apa. Mama interior, eksterior, ya, day, night, ya. Itu kita bikin. Ini cara mudah juga. Katakanlah kita menemukan sebuah cerpen. Narasi itu kita tulis itu masukkan di kolom kiri. Ya, itu cerpennya kita masukkan ke situ untuk kita belah-belah itu nanti. Yang kedua, yang visual baru kita belah untuk jadi scene 1, scene 2, shot dan lain sebagainya. Kita ambil satu paragraf atau satu alinea yang ada di dalam cerpen itu, kita belah di tengah itu. Gitu. Nah, ke yang kanan apakah ini kita oke, karena opening kita musiknya aja, musik seperti ini atau perlu efek enggak, kita perlu seperti itu, atau perlu ada dialog enggak, kita masukkan di kolom kanan. Nah, ini yang cara mudah ya. Kalau kita nggak punya ide untuk menulis cerita asli, kita ambil aja dari sebuah cerpen atau sebuah puisi baru. Katakanlah puisi tadi kita taruh di sebelah kiri, sebelah kanannya kita mau bikin suasananya seperti apa, adegannya seperti apa, framingnya seperti apa, gitu. Kalau perlu musiknya nanti seperti apa, perlu nggak ditambahin dialog di dalam ke situ. Gitu. Ini paling mudah, ya. Next. Nah, ya, itu. Jadi tadi yang saya bilang, yang gambar tengah kita akan bikin close up atau wide shot atau long shot atau medium close up, macam-macam di situ. Di situ juga kita akan bisa menulis perpindahan, apakah perpindahan adegan yang katakanlah scene 1 atau scene 2 itu kita udah mikirin perlu nggak ada transisi, ya. Umpama tadi kita berangkat naik ojek online, terus sampai di pasar, perlu nggak kita kasih transisi? Apakah transisinya adalah suasana lalu lintas atau bagian dari kendaraan atau apa untuk nyambungin dari yang kita naik ojek itu untuk sampai di toko atau di pasar. Apakah cuma mau di solve aja, tiba-tiba dari naik ojek tiba-tiba sampai di tempat, itu terserah, atau mau bikin
fade to black. Jadi cuman dari naik ojek terus langsung gelap, terus nanti terang lagi untuk perpindahan gambar. Itu udah kita rancang. Gitu. Oke, next. Nah, ini kalau kita katakanlah mau bikin iklan, ya, video iklan, itu cuma video iklan itu ada 4 ini aja nih. Problem, kita ada solusi, produknya, kalau perlu kita ada call to action, itu ajakan. Kita mau bikin untuk iklan mengenai Universitas Indonesia, ya. Apa sih problemnya untuk masuk perguruan tinggi di sini, ya? Solusinya seperti apa sih? Nah, terus UI itu produknya apa aja tuh? Ada fakultas, ada apa, fasilitas dan lain sebagainya. Yang keempat baru kita ngomong, yuk masuk aja ke UI atau apa, silahkan. Ini untuk kalau kita mau bikin video iklan. Next. Nah, lebih enak lagi kalau kita bikin adalah storyboard. Meskipun kita nggak bisa gambar, ya, kita bisa dengan kita motret aja. Temen kita suruh seperti apa yang kita mauin, ya. Umpama ini suasana pagi hari yang cerah, sinar matahari masuk di antara jendela rumah yang baru dibuka oleh Dian. Nah, kita bisa orang, ya, siapapun gitu, untuk kita akan bikin nih. Kita foto aja, karena kita nggak bisa gambar, ya. Kita foto aja, kita jadikan itu. Oke, openingnya seperti ini. Gitu. Mau bikin musik video seperti yang tadi perempuan yang tadi itu bisa. Oke, kita bikin aja adegannya yang mau kita mauin, kita bikin semacam adegan, meskipun bukan di tempat yang kita nanti syuting, tapi kita akan bikin adegan-adegannya akan seperti apa dalam bentuk gambar still. Nah, dan di sini kita juga akan bisa kita belah-belah. Oke, yang awalnya kita katakanlah master shot, kita bikin wide. Habis itu next, meskipun adegannya masih sama, tapi hanya bedanya di frame-nya. Apakah mau terus jadi medium, apakah mau nanti jadi follow, ya, kameranya follow fokus, atau mau apa. Nah, kita bikin itu. Meskipun cuma awalnya suasana pagi yang cerah, tapi kita akan bukan hanya satu shot, tapi kita sudah akan bikin macam-macam. Kita belah-belah lagi itu. Gitu. Umpama nih, suasana pagi yang cerah, sebelum masuk ke pemainnya, kita bisa shoot mataharinya dulu. Terus dari situ, oke, mau cut atau mau dari suasana yang cerah itu langsung ke pemainnya yang dia baru buka jendela. Oke. Jadi kita di satu scene ini kita akan bisa punya gambar banyak banget. Ini paling mudah kalau kita bukan dalam bentuk kata-kata, kita paling mudah dengan bikin storyboard aja. Itu paling mudah. Kita nggak bisa gambar, tapi pura-puranya bisa gambar, kita foto aja. Setelah foto, hasil fotonya kita pakai aplikasi sketch, ya kan? Kesannya kan, wah, kayak gambar kita sendiri. Gitu. Oke, next. Nah, dari sini ini paling enak.
ya kan? Karena kita sudah bikin. Ini saya waktu bikin 30 detik, ya, iklan 30 detik. Ini sudah saya gambarkan, yang seperti yang scene 1, ya kan? Itu wide shotnya, terus close up-nya, ya, baru perpindah adegan yang dia stressing di taman, terus dia jogging, ya. Tiba-tiba matahari yang tadinya cerah, terus mendung, terus hujan gerimis, ya. Nah, seperti ini. Ini nih karena cuma durasi 30 detik, saya frame-nya nggak banyak. Dan setiap perpindahan adegan itu saya bukan cut to cut, tapi saya melakukan fade to black sama dissolve aja. Untuk setiap perbedaan adegan, dari buka jendela, dia bangun, olahraga, ya, terus dia mau pergi ke meeting, yang dia naik mobil di waktu hujan, nyampe di tempat, ya. Next mas, oke. Nah, sampai di tempat dia meeting dan lain sebagainya, ya. Nah, kenapa saya bikin storyboard ini? Agar semua kru itu tahu nanti akan seperti apa. Kalau hanya kata-kata aja, nanti agak susah untuk membedakannya, gitu. Meskipun itu kita film pendek, kita paling enak bikinnya dengan kita bikin storyboard, paling enak. Karena semua akan ngebayang seperti apa sih nanti adegannya, seperti apa, framingnya akan seperti apa, itu akan kelihatan mana yang wide, mana yang akan medium, mana yang akan close up, itu akan kelihatan. Next. Nah, tetap masih seperti itu, closingnya seperti apa. Oke. Paling mudah kalau kita bikin storyboard. Hanya di Indonesia untuk sebuah film bioskop jarang sekali yang mau melakukan bikin storyboard. Kenapa? Karena nanti akan mahal untuk hire visualizer yang akan gambarin itu semuanya, itu akan ada cost tambahan. Tapi kalau versi negeri maju, meskipun akan bikin film bioskop, dia akan sutradara pasti akan bikin minta dibikinin storyboard, gitu. Apakah itu storyboardnya nanti ada yang 2D animasi atau cuman gambar doang, itu tergantung dari sutradara. Saya pernah kerja bareng dengan Jan de Bont yang sutradara film Speed, ya, Keanu Reeves. Itu storyboard untuk film-filmnya dia itu bentuknya animasi 2 dimensi, tapi animasi. Jadi sudah akan kelihatan itu. Nanti akan bikin kayak seperti apa. Jan de Bont itu sutradara dan DOP, itu dia bikinnya dalam bentuk storyboardnya adalah animasi 2 dimensi. Dan kalau di negeri maju, storyboard itu juga nanti bisa dibukukan untuk jadi merchandise. Bisa dijual lagi oleh publishernya, itu dikumpulkan untuk nanti akan jadi merchandise atau oleh-oleh dari sebuah produksi film. Itu kadang ada dibandingin juga yang dari storyboardnya seperti apa, scene yang setelah jadi filmnya akan seperti apa, dan itu dijual, gitu. Jadi balik modal lagi, dia mengeluarkan budget untuk membuat storyboard, tapi setelah filmnya jadi nanti akan muncul buku
mengenai storyboard film itu. Next. Nah, ini juga cara mudah lagi dari cerpen tadi. Kalau kita mau belah-belah, kita bikin shortlist, ya. Kita bikin shortlist. Nah, kita akan bikin beberapa kolom, ya kan? Yang paling kanan adalah deskripsinya akan seperti apa, ya. Itu paling kanan. Gitu. Yang nomor satu adalah yaitu dari skripnya, terus kita akan ngomong shotnya akan jadi berapa shot, interior, eksterior, ya kan, gitu. Shot 1 dia akan ngomong wide shot, kamera angle-nya mau seperti apa, kamera move-nya, gerakan kameranya mau seperti apa, static atau mau track atau mau zoom in atau mau apa, nah itu. Audio mau apa, voice over atau dialog atau apa. Nah, karakter yang ada di situ siapa aja, ya kan. Nah, yang terakhir baru ini juga cara termudah, gitu. Apalagi kalau ini seperti ini, tambahin lagi tadi, ya, ada gambar-gambar yang kita bikin tadi, akan lebih enak lagi. Makanya kalau persiapan bikin film itu, meskipun film pendek, itu makan waktu juga lumayan panjang, gitu. Jangan kita buru-buru syuting kalau belum fix di persiapan kita. Apakah skripnya masih mentah atau apa? Jangan. Nanti kerusakan di langkah pertama itu akan berlanjut kerusakan di langkah kedua atau syuting, akan terjadi kerusakan juga di langkah terakhir atau pasca produksi. Jangan. Ini karena ini mata rantai, ya, mata rantai dari sebuah produksi. Dari depan ada satu problem, nah dia akan makin merembet ke belakang terus. Jangan sampai. Gitu. Makanya kalau di luar itu bikin persiapan bikin film, nggak ada yang ngomong sebulan 2 bulan terus langsung produksi. Dia pasti akan bisa setahun, rata-rata setahun. Untuk mereka syuting di Indonesia dengan tidak secara keseluruhan, cuman mungkin sekian persen aja, akan di Indonesianya mereka itu bisa 6 sampai 10 bulan untuk mempersiapkan semua, gitu. Itu belum dengan yang persiapan yang di negeri lain, gitu. Meskipun hanya di bagian di sini, gitu. Nah, ini shortlist ini juga memudahkan untuk kita mau mencoba bikin sendiri, itu cara yang termudah. Next. Nah, breakdown shot itu juga akan, ini untuk kenapa saya selalu bikin breakdown shot ini, untuk saya tidak lupa, ya, untuk tidak lupa, gitu. Kenapa? Karena ini breakdown shot ini akan susunannya akan bisa berantakan. Syutingnya start belum tentu saya di scene 1, karena tergantung dari macam-macam, tergantung dari lokasi, tergantung dari pemain, atau tergantung dari mana. Ini yang bikin breakdown shot itu biasanya Astrada, ya, atau first AD, ya. Dia akan dari dia akan merancang mana dulu nih. Hari pertama kita akan syuting yang mana dulu nih. Hari kedua mana dulu nih. Ini
kita juga bisa bikin sendiri, nggak harus Astrada. Kalau kita mau jadi Wonder Woman atau Superman, ini perlu. Gitu. Karena syuting itu nggak akan beraturan, ya, tidak harus scene 1 dulu, scene 2 dulu, ketiga, nah, itu akan pusing. Kalau scene 1-nya di UI, scene keduanya adalah di Taman Mini. Nah, lokasi mana dulu yang kita lebih enak mengerjakan? Apakah di Taman Mini dulu atau di UI? Meskipun adegannya adalah UI Taman Mini, UI Taman Mini. Tapi di satu tempat itu, katakanlah di Taman Mini, scene yang Taman Mini itu kita selesaikan semua. Baru kita akan katakanlah UI kita selesaikan semua. Bukan kita akan bolak-balik ngikutin yang ada di skenario. Enggak. Kita selesaikan. Satu area, satu lokasi kita selesaikan dulu di situ. Meskipun ceritanya berubah-ubah, waktunya cerita itu juga berubah, kita selesaikan. Hanya di situ dulu kita selesaikan, nah kita pindah. Makanya ada istilahnya jumping shot, ya, jumping, kita lompat-lompat gitu. Ini yang saya buatkan yang termudah untuk kita memulai untuk bikin sendiri. Next. Nah, habis. Gitu. Gampang kan sebenarnya nulis itu. Gitu. Selanjutnya saya buka aja, tanya jawab. Boleh nanya apa aja, apa yang pernah dialami atau pernah yang dia bikin atau apa, silahkan, monggo. Baik, kepada teman-teman, apabila ada pertanyaan atau ada hal yang ingin dikonfirmasikan, silakan langsung saja angkat tangan atau langsung menyalakan mikrofonnya. Ada yang ingin bertanya? Agak keras dikit, Mas. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan langsung saja untuk menyalakan mikrofonnya. Yang pertama, sebutkan namanya, dari mana. Silakan, siapa yang mau bertanya? Atau kalau memang tidak ingin bersuara, bisa langsung menuliskan via chat. Untuk pertanyaan-pertanyaannya nanti akan kami bacakan di sini. Kalau malu, ya. Silakan, dari Ibu siapa namanya? Silakan. Nama saya Jasmi Rizky. sutradara gimana? Sutradara untuk video klip musik. Saya pernah garap itu, tapi itu udah lama ya. Jadi yang pernah saya kerjakan tuh lagunya Frankie Sahilatua, Frankie Engine tuh, yang apa, kereta api itu ya, itu. Nah itu saya coba nanti, saya lupa judulnya karena udah lama banget. Itu Frankie Engine, itu yang mengenai itu awalnya Frankie dan Frankie Sahilatua ngetop itu di situ tuh. Itu saya bikin saya baca dulu tuh
isi daripada lirik lagu itu, terus saya membayangkan visualisasinya akan seperti apa, ya kan, Frankie and Jane yang sama adiknya itu, ya. Saya juga diskusi dengan Frankie, diskusi dalam arti, oh kita nanti akan bikin gini, yuk kita akan bikin adegannya seperti ini, gitu. Baru itu saya akan bikin, karena itu dari lirik lagu, saya mudah untuk bikin storyboardnya, ya kan. Saya akan bikin, nih, yang kata ini akan jadinya adegannya kayak begini, framingnya seperti ini. Nah, Frankie juga begitu ngelihat storyboard yang saya bikin itu, oke. Nggak banyak revisi dalam arti, oke, yang ini cuma nanti saya minta ada tambahan yang ini gitu. Dan saya terbuka aja gitu untuk diskusi dengan pemilik lagu dan diskusi dengan dia sekaligus pemainnya gitu. Nggak harus saya kekeh, oh enggak, kamu harus begini, enggak gitu. Saya selalu, ini kan kita kerja tim, ya, kerja tim. Jadi nggak bisa saya tanpa pemain, nggak bisa saya tanpa kru yang lain gitu. Sama juga saya dengan pemain itu kadang dialog saya nggak harus seperti yang skrip yang saya bikin, tapi intinya adalah sama. Inti dialog adalah sama. Kenapa saya memerlukan antara orang itu berdialog dengan gestur tubuhnya, dengan dia luas, ya, nggak merasa dia acting, tapi dia sudah akan jadi, ya, bukan acting. Saya nggak mau ada acting, tapi dia sudah menjadi, gitu. Jadi kalau mau jadi pengemis, dia nggak acting jadi pengemis, tapi kita ngelihat ya di gesturnya, cara jalannya dan lain sebagainya, itu udah dia pengemis, meskipun dia aktor atau aktris, gitu. Itu yang saya lakukan. Makanya kadang saya nanya, ini inti dialognya adalah ini, kamu enaknya seperti apa? Gitu. Kita coba, waktu kita latihan kita coba, ya, kita coba pakai versi yang ada di skrip dengan versi yang inti dari skrip, tapi dari si pemain, gitu. Ya kan mana? Saya akan ngelihat, wah lebih enak yang versi yang dia. Kenapa? Karena dia antara acting dan dialog itu mata segala nggak nerawang seperti ngafalin, tapi sudah karena dengan bahasa dia, jadi lebih enak, gitu. Jadi dia akan lebih natural, dia akan lebih luas, gitu. Yang susah katakanlah nih, aktor untuk jadi tukang becak, ya kan? Waktu untuk dia menjadi tukang becak itu nggak panjang, nggak panjang. Beda dengan di negeri maju, itu latihannya dia bisa berbulan-bulan untuk pemain latihan yang di bawah asuhan casting director, ya. Ada casting director, acting coach, ada dialog coach dan lain sebagainya. Gitu. Di kita karena nanti akan bicara budget, ya kan. Gitu. Ada lagi yang mau nanya? Ya, dipersilakan kepada yang lain untuk bertanya, dan langsung saja untuk menyalakan mikrofonnya, atau kalau memang tidak ingin langsung bertanya bisa melalui chat, nanti chat tersebut akan dibacakan.
Dan untuk Jasmine tadi sudah dipahami ya untuk jawaban dari Mas Yusuf. Oh, sudah jelas Pak, terima kasih banyak. Ya. Ya, baik, kepada yang lain silakan, ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada dibacakan nggak apa-apa, satu aja bacakan dulu satu-satu. Kalau masih pada malu, nggak ada. Berarti udah tahu semua nih cara membuat skenario. Atau mau nanya yang lain juga nggak masalah. Nggak harus kaku karena hari ini adalah ngomongin mengenai penulisan skenario atau skrip. Nggak harus, tapi kita ngomongin mengenai videografi aja nggak masalah. Gitu. Ya, dipersilakan yang ingin bertanya, tidak khusus untuk materi tentang penulisan skenario, bisa juga bertanya tentang hal-hal yang lain dan nanti bisa dikonfirmasikan kepada Pak Yusuf. Dipersilakan atau mungkin ingin bertanya. Ini bukan kuliah ya, jadi saya ngomong ini kita ini aja apa berbagi pengalaman aja gitu. Jadi nggak usah merasa apa nggak enak mau bertanya nggak masalah gitu. Atau mau cerita dari yang pernah bikin apa karya apa silahkan loh gitu. Ya, dipersilakan kepada teman-teman semuanya. Atau gini Mas Yusuf, mungkin saya ingin membuat sedikit trigger. Kalau misalkan kita membuat sebuah video atau film gitu ya, itu lebih mudah video musik atau video kayak iklan gitu Mas Yusuf? Sebenarnya ini untuk penulisan ini bisa untuk film ya, mau bikin untuk musik video atau video klip juga sebenarnya hampir mirip juga sama. Hanya yang beda itu kalau bikin film dokumenter. Itu sangat beda lagi untuk pembuatan film dokumenter, penulisan skenarionya dia nggak akan ada skenario sedetail harus adegannya seperti ini atau ini, tapi dia akan bicara mengenai sinopsis ya, sinopsis. Baru nanti akan mana nih dari sinopsis, mana yang kapan saya harus interview si A, si B, si C, saya harus ngambil gambar-gambar apa aja yang ada di situ. Nah, itu sesinya akan beda lagi bagaimana menulis skrip untuk atau naskah untuk film dokumenter. Itu sangat beda karena nanti film dokumenter akan ngambil yang tipe apa, karena ada 8 besar ya yang jenis-jenis film dokumenter itu ada nanti yang observasi, ada yang puitik. Nah, itu banyak dan kaidahnya, cara-caranya, kaidah-kaidahnya beda lagi. Gitu. Terima Atau kasih. mau kalau ini saya panggilkan teman saya yang dia aktif untuk kita ngobrol berdua ya. Dia akan cerita aja 5 menit aja. Ini Pak Yusuf, ada pertanyaan dari yang di chat. Saya bacakan dulu. Namanya Dani dari Al-Fatih. Selamat sore, izin bertanya. Ketika proses syuting, apakah skenario atau naskah boleh diubah? Jika boleh, sampai sejauh mana untuk pengubahannya? Terima kasih.
Nah, kembali kita mau bicara merubah di lokasi, itu kenapa harus kita kembali lagi, bukan boleh atau tidak, tapi kenapanya dulu. Ya, mungkin bisa aja karena merasa, kalau katakanlah nih ya, dari dialog yang kita mau kita syuting, ternyata pemain untuk untuk bicara dialog itu dianggap nggak dapat, atau dialognya terlalu panjang banget, ya. Kalau hanya langsung dari awal sampai akhir nggak dapat. Nah, kita ubahnya adalah kita belah-belah, ya kan? Dari dia yang ada, dia bicara karena panjang banget nggak dapat dan nggak hafal-hafal, ya. Meskipun kalaupun hafal, dialognya bener, actingnya nggak dapat, terpaksa kita belah-belah, ya. Kita belah. Oke, ambil aja yang ini dulu. Habis itu kita dengan angle yang beda, kita ubah-ubah bisa. Tapi perubahan itu tergantung mau seperti apa. Merubah inti cerita enggak? Itu. Yang jadi masalah adalah kalau di lapangannya merubah inti cerita, enggak sesuai dengan sinopsisnya, atau enggak sesuai dengan cerita yang kita rancang. Itu. Kalau itu nggak boleh. Gitu. Karena sebelum kita melakukan syuting itu udah kesepakatan keseluruhan bahwa ini yang kita mau bikin. Gitu. Tapi kalau ada kendala di lapangan, terus kita harus tetap jalan. Nah, itu hanya trik-trik kita, atau itu cara-cara kita untuk gimana tetap untuk tidak nganggur, tetap kita akan bekerja, gitu. Tapi untuk merubah konsep cerita yang kita sepakati di awal itu nggak pernah, dan nggak boleh. Karena kenapa? Merubah inti cerita itu akan kita kembali lagi ke posisi nol lagi. Ada Baik. lagi dari baca? Ya, baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi, Pak Yusuf. Namanya dari Jasmine Rizky. Pertanyaannya adalah, selamat sore Pak Yusuf. Ini saya ingin bertanya lagi. Kalau untuk pemula, apa kira-kira yang lebih penting? Konsistensi produksi dalam artian kuantitas atau kualitas produksi? Terima kasih. Kalau masalah di situ, bagaimanapun lebih enak kita ngikutin step-step produksi yang benar, ya. Meskipun skalanya skala kita katakanlah pemula, tapi kita ikutin aja, karena itu akan memudahkan, ya. Karena itu rule produksi, ya, aturan main di dalam produksi. Jangan kita coba-coba di awal kita mengacak-acak. Setelah kita katakanlah lulus dari yang mainstream, ya, kita mau ngacak-acak dengan kita mau bikin out of the box, silahkan. Tapi coba kita ikutin rule yang benar, kita jadi dokter umum dulu, setelah itu baru kita ke spesialis. Jangan kita langsung menginjak ke S2, ke S3 tanpa melalui S1. Gitu. Itu lebih mudah. Gitu. Jadi kalau tahapan kita adalah dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, nah, kita ikutin aja itu. Gitu. Itu akan lebih memudahkan. Gitu. Memang kalau sudah sampai di tingkat mahasiswa,
ya kan? Kita bisa nanti akan ngacak-ngacak, tapi tetap untuk menjadi mahasiswa kita harus ada dari SD, SMP, SMA. Itu cara yang termudah. Ada lagi yang dari chat? Baik, terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Atau ada yang mau menuliskan pertanyaannya via chat ini? Atau mau cerita waktu nulis kesulitannya seperti apa? Boleh aja yang punya pengalaman nulis dan kesulitan. Kan? Nah, dipersilakan apabila ada yang merasa kesulitan ketika menuliskan skenario atau menuliskan cerita yang akan dibuat oleh kalian, bisa ditanyakan langsung. Kira-kira apa yang menjadi kesulitan teman-teman semua dalam menuliskan skenario? Dipersilakan. Nah, ini ada pertanyaan Pak dari Al-Fatih. Ketika proses syuting, bagaimanakah sebaiknya sutradara memimpin timnya? Itu pertanyaannya. Kenapa? Bagaimana sebaiknya sutradara memimpin timnya ketika proses syuting? Jadi kita memilih tim ya, kita juga tanya ya ke teman-teman kita. Tapi harus nih kalau kita lupakan dia teman atau kita lupakan dia saudara kita, tapi kita tanya, memang kamu pegang kamera bisa bener nggak? Ya, bener nggak? Kamu untuk jadi Astrada bisa bener nggak? Ya kan? Kita tanya juga ke teman-teman ya. Gitu. Jangan coba-coba dalam produksi itu untuk gagah-gagahan ya. Kita mencoba di luar kemampuan kita. Saya hanya bisa pegang kamera A. Oke, saya bisa ini. Saya lemah di lightingnya, saya lemah di sini. Semuanya harus jujur ya. Dan jangan sampai karena ini kerja tim ada perasaan sungkan ya, sungkan. Terus belak-belakan susah. Itu membahayakan dalam produksi. Membahayakan gitu. Seperti dalam dialog ini aja. Saya susah untuk nangkep nih teman-teman semua yang hadir di sini. Ini ngerti atau enggak? Saya susah. Kenapa saya susah? Karena lebih banyak yang diem, ya. Jadi saya nggak tahu apakah diemnya sudah mengerti atau diemnya bingung. Itu susah, gitu. Nah, dalam produksi juga begitu. Dengan teman yang katakanlah, yang tadinya teman kita nongkrong bareng kayak gitu-gitu, itu pisahkan pertemanan dengan katakanlah tanda petik profesional kita. Kita harus pisahkan. Oke, pada saat ini saya kerja bareng dengan teman dengan kepala suku atau komandonya adalah si produsernya si A. Ya. Meskipun dia adik kelas di bawah kita atau apa, tapi dia sebagai produser memang dia lebih mampu ya. Nah, kita nggak boleh saya senior, saya ini, wah, lu nurut gua dong. Gitu. Gua kan senior. Dalam produksi nggak ada senior. Kita ikutin adalah desk jobnya masing-masing. Oh, saya sebagai kameraman, saya sebagai audioman, saya sebagai penulis skenario, saya sebagai pemain. Kita ikutin job desk-nya itu seperti apa. Nggak akan ada konflik aja kalau kita ikutin. Baru setelah syuting selesai, kita
bercandaan sebagai senior junior nggak masalah. Tapi di dalam rangka berproduksi, saya anggapnya dalam rangka bekerja, ya kita harus ada batasan. Kita di sini kerja bareng, nggak akan ada, gitu. Dan jangan coba-coba kita menjadi pahlawan di dalam sebuah produksi. Kalau nggak ngerti, ya udah ngomong aja nggak ngerti, gitu. Kalau nggak bisa, ngomong aja nggak bisa, gitu. Jadi akan nanti di dalam tim itu akan bisa saling membantu. Kenapa? Karena semuanya serba terbuka. Jangan ada yang dipendam atau diumpetin. Kalau ada problem, kita omongin problemnya. Itu nggak akan kejadian, gitu. Umpama, oh kita udah ngerancang syuting hari Minggu besok di kampus UI, ya kan? Di UI ternyata yang hari Minggu itu kita nggak dikasih tahu, semua tim nggak dikasih tahu bahwa hari Minggu depan itu ternyata nggak ada info bahwa UI ditutup total. Ya. Begitu kita karena nggak ada info, kita datang sampai di UI nggak bisa masuk. Akhirnya apa? Kita buang waktu, buang tenaga, dan buang duit. Kenapa duit? Menuju ke UI kan bagaimanapun saya naik motor kan, bensin kan, ada waktu kita ini. Sama juga, kalau ada kendala apapun, kita jangan kita umpetin aja kendalanya. Kita ungkapkan, oh si ini yang teman kita yang pada yang besok syuting jadi si ini nggak bisa, kita kasih tahu. Gitu. Kita kasih tahu. Kita serba, kalau dalam produksi serba belak-belakan, gitu. Itu nggak akan ada nih kejadian-kejadian karena informasi dan miskomunikasi, nggak akan ada. Oke, lagi? Ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin kalau tidak ada, kita close